Perkenalkan, nama saya Atria Teresia Gultom dari Prodi Akuntansi Perpajakan dengan NIM 2102010138. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau memberitahu tentang apa itu PPH yang ada di Indonesia, yaitu PPH 21, 22, 23, dan 25 serta PPH final. Nah, kita masuk yang pertama itu, apa itu PPH 21? Berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak, tarif PPH 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri. Nah, untuk mengetahui siapa saja peserta wajib pajak dalam PPH 21, di sini saya akan menyebutkan satu persatu yang menurut atau yang termasuk wajib pajak menurut Peraturan Direktoral Jenderal Pajak. Yang pertama itu pegawai. Yang kedua, penerima uang pesangon, pensiun atau manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua termasuk ahli warisnya. Yang ketiga, bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa. Yang keempat, anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Yang kelima itu adalah mantan pegawai. Yang keenam, peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan. Setelah itu, saya akan menjelaskan tarif yang dikenakan pada PPH 21. Sebelum menentukan beberapa tarif PPH 21 yang harus dibayarkan oleh karyawan, kita harus mengetahui beberapa PKP atau penghasilan kena pajak PPH 21 menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak. Yang pertama itu penghasilan kena pajak atau PKP. Jika jumlah penghasilan lebih dari 450.000 per hari, ketentuan ini berlaku bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang memperoleh upah harian, mingguan, satuan, atau borongan sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender telah melebihi Rp4.500.000. Selain itu, pemotongan tarif PPH 21 sebesar 50% dan dari jumlah penghasilan bruto. Ketentuan ini berlaku bagi bukan pegawai yang memperoleh penghasilan tidak bersifat berkesinambungan. Lalu yang kedua adalah penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Berdasarkan PMK nomor 101/PMK /010 tahun 2016, perusahaan tidak akan dikenakan pajak penghasilan jika penghasilan karyawan kurang atau sama dengan 54 juta. Berikut adalah penjelasan lengkapnya. Lalu, di sini saya akan paparkan rumus dan cara menghitung PPH 21. Perhitungan PPH 21 dilakukan dengan mengalihkan tarif pajak dengan pasar pengenaan pajak atau jumlah bruto dari penghasilan yang ditetapkan. Umumnya, penghasilan yang diterima atau diperoleh tersebut akan dikurangi dengan unsur pengurangnya yang juga ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Rumus dan cara melakukan atau menghitung PPH 21 adalah sebagai berikut. Setelah mempelajari PPH 21, maka kita akan berlanjut kepada PPH 22. Pajak penghasilan PPH pasal 22 adalah pajak yang dikenakan pada badan usaha, baik milik pemerintah ataupun badan usaha swasta yang melakukan kegiatan ekspor dan impor. Pajak jenis ini memiliki tarif yang bervariasi dan bergantung pada pemungut serta objek dan jenis transaksinya. Nah, untuk objeknya sendiri pada pajak atau PPH 22 adalah ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK tentang pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Untuk jenis-jenisnya, di sini yang pertama adalah impor barang dan ekspornya. Impor dan ekspor barang yang dijalankan ekspor dikenakan PPH pasal 22 yaitu barang komoditas. Yang pertama itu tambang batu bara, kedua mineral logam, yang ketiga adalah mineral bukan logam. Contohnya adalah pembayaran dan pembelian atas barang. Pembayaran atas pembelian barang dikenakan pasal 22 dipungut oleh bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KPA dengan menggunakan mekanisme uang persediaan atau UP pada
1 itu pemerintah pusat, 2 pemerintah daerah, 3 instansi atau lembaga pemerintah, yang keempat adalah lembaga-lembaga negara yang lainnya. Lalu yang nomor 3 adalah pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga. Pembayaran atas pembelian barang pada pihak ketiga yang dikenakan PPh 22 dilakukan dengan cara yaitu pembayaran langsung kepada KPA, yang kedua pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi dari KPA. Lalu yang keempat itu adalah pembayaran atas pembelian barang untuk BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Pembayaran atas pembelian barang untuk bahan usaha milik negara atau BUMN dikenakan PPh pasal 22 untuk keperluan usaha. Yang kelima itu adalah penjualan hasil produksi pada distributor. Penjualan hasil produksi pada distributor dikenakan pasal PPh 22 adalah distributor dalam negeri oleh badan usaha di bidang yang pertama industri semen, industri kertas, industri baja, industri hulu, industri otomotif, dan industri farmasi. Lalu yang selanjutnya adalah penjualan kendaraan bermotor. Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri dikenakan oleh PPh pasal 22 oleh penjual, yaitu agen tunggal pemegang merek atau ATPM, agen pemegang merek atau APM, dan importir kendaraan bermotor. Lalu yang ketujuh adalah penjualan migas. Penjualan migas oleh produsen dan importir dikenakan PPh pasal 22, diantaranya adalah penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Yang kedelapan adalah pembelian bahan-bahan dari pedagang pengepul. Pembelian bahan-bahan dari dagang pengepul untuk industri atau ekspornya dikenakan pasal PPh 22 dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. 9. Penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Penjualan barang yang tergolong sangat mewah dikenakan PPh pasal 22 ini dilaksanakan oleh wajib pajak badan. Nah, untuk PPh 23 sendiri itu biasanya dikenakan atas pajak jasa, royalti, dividen yang tarif potongannya adalah 2%. Dan jenis-jenis objek pada PPh pasal 23 diantaranya adalah 1. Penilai atau appraisal, 2. Aktuaris, yang ketiga akuntansi, pembukuan dan atestasi laporan keuangan, yang keempat itu hukum, yang kelima arsitektur dan lain sebagainya. Di dalam PPh 23 sendiri ada beberapa subjek pemotong pada PPh 23. Yang pertama itu adalah badan pemerintah, yang kedua subjek pajak badan dalam negeri, yang ketiga penyelenggara kegiatan, keempat bentuk usaha tetap atau BUT, yang kelima perwakilan perusahaan negeri lainnya, dan yang keenam adalah wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Subjek yang dipotongnya pada pasal PPh 23 adalah 2, yaitu wajib pajak dalam negeri, dan yang kedua adalah bentuk usaha tetap atau. Setelah mempelajari tentang PPh pasal 23, di sini adalah selanjutnya tentang pasal PPh 25 atau pasal 25. Pajak penghasilan pasal 25 atau PPh 25 memuat aturan tentang bagaimana wajib pajak mengangsur kewajiban pajak di muka, sehingga wajib pajak tidak mempunyai beban utang pajak yang besar yang harus dibayar ketika batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Kewajiban angsuran pajak ini akan timbul ketika wajib pajak mempunyai utang pajak penghasilan kurang bayar di surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Lalu, besarnya angsuran pajak penghasilan pasal 25. Besarnya aturan angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayarkan sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan pertama itu adalah pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 23, serta pajak penghasilan yang dipungut sebagai dimaksud dalam pasal 22. Dan yang kedua adalah pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikredit sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dibagi 12 bulan atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Direktorat Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan perhitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan dalam hal-hal tertentu, yaitu 1. Wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian. Yang kedua, wajib pajak memperoleh hasil tidak teratur. Yang ketiga, surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan. Yang keempat itu adalah wajib pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Yang kelima, wajib pajak membetulkan sendiri surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan
pembetulan. Yang keenam adalah terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan wajib pajak. Nah, untuk PPh yang terakhir adalah PPh final. Setelah pembahasan tentang PPh 25, di sini juga saya akan memaparkan tentang beberapa pengetahuan saya tentang PPh final. Nah, secara sederhana, perbedaan PPh final berarti pajak yang sudah selesai atau dikenakan langsung saat wajib pajak menerima penghasilan. Sedangkan PPh tidak final adalah pasal yang belum selesai atau pajak yang diperhitungkan kembali dengan penghasilan lainnya untuk dikenakan tarif umum dalam pelaporan SPT tahunan. Nah, pasti kita bertanya, apa itu PPh final dan apa contohnya? PPh final adalah pajak penghasilan yang sifatnya langsung diberikan kepada wajib pajak saat menerima penghasilan dan tidak akan dihitung lagi dalam SPT tahunan PPh yang melaporkannya. Jadi, si wajib pajak ini langsung menyetorkan PPh final, tapi tetap perlu melaporkannya secara tertulis dalam formulir SPT tahunan. Apa saja yang termasuk dalam PPh final? Yaitu bunga depositoan atau tabungan, bunga obligasi dan surat utang negara atau SUD. Yang ketiga, bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi atau orang pribadi. Yang keempat adalah penghasilan berupa hadiah undian. Adalah penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya. PPh final yang berkaitan untuk menagih, menghasilkan dan memelihara penghasilan yang dikenai PPh tidak akan dikurangkan. Sedangkan PPh tidak final, biaya tersebut dapat dikurangkan. Bukti PPh atau PPh final tidak dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak bagi pihak yang dipotong ataupun dipungut. Tarif pajak penghasilan bersifat final sebagaimana dimaksud sebesar 0,5%. Wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai pajak penghasilan final sebesar 0,5% merupakan 1. Wajib pajak orang pribadi dan 2. Wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma atau perseroan terbatas. Nah, PPh final ini adalah bentuk pajak atau PPh yang tidak dapat dikreditkan. Untuk lebih mengetahui tentang PPh final, di sini saya akan mencantumkan beberapa atau siapa saja objek dan subjek dalam PPh final tersebut. Dari penjelasan saya mengenai PPh 21 sampai PPh final, mungkin masih banyak yang harus lebih diperluas lagi sehingga semakin memberi pengetahuan kita atau memperdalam pengetahuan kita mengenai tentang PPh 21 sampai PPh final tadi. Dan untuk memperdalam atau memperluas pengetahuan kita tentang pajak, mari bergabung bersama kami di kampus Wilmer Business Indonesia. Di sini akan mempelajari tentang banyak sekali tentang pajak dan memberi pengetahuan lebih kepada kita tentang apa-apa saja pajak yang berlaku di Indonesia. Terima kasih telah menonton video saya ini. Semoga dengan video ini dapat menarik perhatian teman-teman sekalian untuk bergabung pada kampus Wilmer Business Indonesia. Dan akhir dari kata, saya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau sesuatu yang menyinggung perasaan teman-teman sekalian. Akhir dari kata, saya ucapkan terima kasih. Salam pajak.